Jurnal Barata. Pada awal Maret 2022 lalu, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan untuk mengendalikan diri kepada Rusia dan Ukraina. Ia mengaku sedih melihat api peperangan berkobar di Eropa. Hal itu diungkapkan oleh Xi Jinping saat berbicara di pertemuan virtual dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Selasa 8 Maret yang lalu. Menurutnya, Tiongkok, Prancis, dan Jerman harus bersama-sama mendukung pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina. Pemimpin Tiongkok ini menggambarkan situasi di Ukraina sangat mengkhawatirkan dan ia mengatakan prioritas utama saat ini adalah harus mencegah meningkatnya konflik di luar kendali. Presiden Tiongkok Xi Jinping juga mengatakan Prancis dan Jerman harus melakukan upaya untuk mengurangi efek negatif dari krisis ini. Selain itu, Xi Jinping juga menyatakan keprihatinannya tentang sanksi terhadap stabilitas keuangan global, energi, transportasi, dan rantai pasokan. Pemirsa, Tiongkok memang telah menolak untuk bersikap atas serangan Rusia terhadap Ukraina dan telah berulang kali menyatakan penentangannya terhadap hal yang digambarkannya sebagai sanksi ilegal terhadap sahabat dekat Tiongkok, Rusia. Seperti kita tahu, persahabatan Tiongkok dengan Rusia semakin diperkuat ketika Putin menghadiri upacara pembukaan Olimpiade musim dingin dan mendeklarasikan kemitraan strategis tanpa batas. Kemitraan ini sedikit banyak telah membuat pemerintah Tiongkok menjadi canggung dalam tanda kutip saat ketegangan antara Rusia dan Ukraina meningkat. Tiongkok memang belum mengambil sikap dalam konflik Ukraina. Hal yang diinginkan oleh Tiongkok adalah agar perang di Ukraina cepat berakhir. Namun, ketika eskalasi semakin meningkat, Beijing juga berada di bawah tekanan untuk mengekspresikan pandangannya. Sebagai sahabat dekat Rusia, Tiongkok memang sedang menjalani tali diplomatik yang sangat ketat dan rumit dengan Rusia. Xi Jinping memang tidak ingin memihak sama sekali dalam konflik Rusia-Ukraina ini dan menyikapi konflik Rusia-Ukraina, otoritas perbankan Tiongkok juga tidak serta-merta ikut menjatuhkan sanksi finansial terhadap Rusia seperti yang dilakukan oleh beberapa negara lain. Mengutip dari pemberitaan Antara pada Rabu 2 Maret yang lalu, Tiongkok sepertinya memang tidak mendukung sanksi finansial, khususnya sanksi unilateral, karena sanksi tersebut menurut Tiongkok tidak akan efektif dalam menyelesaikan masalah. Memperkuat argumen ini, sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin juga menyatakan dukungannya untuk mendorong upaya diplomatik yang kondusif untuk mengatasi krisis Rusia-Ukraina ini, serta mendorong perundingan damai. Tiongkok tentunya sangat berharap Rusia dan Ukraina tetap melanjutkan proses dialog dalam mengatasi sengketa politik dengan tetap mengakomodasi legitimasi keamanan kedua belah pihak. Dan memang Tiongkok sejauh ini telah melangkah dengan hati-hati, abstain dalam pemungutan suara atas resolusi PBB yang mengutuk Rusia dan menolak untuk menyebut serangan itu sebagai invasi. Pemirsa, Tiongkok memang telah menolak sanksi sepihak Barat pada Rusia, dan ketika tekanan tumbuh di Beijing untuk menarik dukungan dari Moskwa, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan Beijing telah menolak untuk mengutuk sekutu dekatnya Rusia dan menyalahkan Amerika Serikat dengan mengatakan ekspansi ke timur NATO telah memperburuk ketegangan ini. Dalam transkrip panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan Tiongkok bukanlah pihak yang terkait dalam krisis ini, apalagi ingin terkena sanksi. Wang Yi menekankan Tiongkok selalu menentang penggunaan sanksi untuk menyelesaikan masalah, apalagi sanksi sepihak yang tidak memiliki dasar hukum internasional. Komentar Wang Yi ini meluncur
setelah pertemuan 7 jam antara pejabat tinggi Amerika Serikat dan Tiongkok di Roma, Italia, di mana Washington menyatakan keprihatinan tentang penyelarasan hubungan antara Rusia dan Tiongkok. Dalam pertemuan di Roma, di mana diplomat senior Tiongkok Yang Jiechi menegaskan kembali sikap bahwa Beijing berkomitmen untuk pembicaraan damai. Tiongkok juga meminta semua pihak untuk melakukan pengekangan maksimum dan melindungi warga sipil dalam krisis Rusia-Ukraina ini. Komunitas internasional juga harus mendukung pembicaraan semacam ini untuk mencapai hasil substansif sesegera mungkin. Nah, pemirsa, bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, pada Selasa 15 Maret yang lalu juga menyatakan Beijing sangat mendesak Amerika Serikat untuk tidak membahayakan hak dan kepentingan sah Tiongkok ketika menangani hubungan dengan Rusia. Sepertinya memang Amerika harus berhati-hati untuk tidak menekan Tiongkok, karena kita tahu Tiongkok merupakan eksportir terbesar dunia, mitra dagang terbesar bagi Uni Eropa, dan pemasok barang-barang terbanyak di Amerika Serikat. Tentunya tekanan terhadap perdagangan Tiongkok dapat berdampak buruk pada perekonomian Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Beijing juga merupakan mitra perdagangan penting bagi Rusia. Mereka menolak serangan Moskwa ke Ukraina sebagai invasi. Walaupun pada pekan lalu, presidensi mendesak semua pihak yang bertikai untuk menahan diri, Beijing khawatir sanksi-sanksi Barat kepada Rusia akan berdampak pada perekonomian global, di mana setelah sanksi-sanksi itu mulai membatasi kemampuan Tiongkok untuk membeli minyak dari Rusia. Dan kita tahu konflik Rusia-Ukraina memang tidak saja memunculkan tekanan kepada Tiongkok, bahkan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya juga meminta kepada Indonesia sebagai presidensi G20 untuk menolak kedatangan Putin di KTT G20 di Bali pada November mendatang. Permintaan tersebut adalah imbas dari konflik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung hingga saat ini. Kendati demikian, Indonesia tetap berpegang teguh untuk tetap mengundang seluruh negara G20 untuk hadir, termasuk Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia, dalam rangka membahas ekonomi dunia, dan tentu ini menjadi kesepakatan bersama. Lantas, apakah alasan Indonesia tetap mengundang Rusia ke G20? Duta Besar Indonesia sekaligus staf khusus program prioritas Kementerian Luar Negeri dan Koserpa G20, Dian Triansyah Jani, menjelaskan mengundang semua negara dunia adalah kewajiban Indonesia sebagai presidensi. Hal tersebut tidak hanya berlaku di G20 saja, tapi juga semua forum organisasi internasional. Indonesia dalam mengetuai konferensi forum organisasi, baik itu di PBB, pada saat memimpin Dewan Keamanan PBB, ASEAN, atau organisasi lainnya, selalu berpegang pada aturan atau rules of procedures presidensi yang berlaku. Oleh karena itu, memang kewajiban semua presidensi untuk mengundang semua anggota forum G20, dan sejatinya G20 ini bertujuan untuk membahas upaya pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi COVID-19. Terlebih saat ini, masih banyak negara yang belum sepenuhnya pulih akibat COVID-19. Sejumlah negara pendukung Amerika Serikat juga telah meminta Indonesia untuk tidak mendatangkan Putin ke G20 di Bali. Salah satunya adalah pemerintah Australia. Bahkan, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengaku sudah menghubungi langsung Presiden Joko Widodo selaku tuan rumah acara untuk menolak kehadiran Putin di G20. Pemirsa, konflik antara Rusia dan Ukraina tentunya tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sanksi atau militer. Bila pendekatan itu tetap dilakukan, maka alih-alih menyelesaikan konflik kedua belah pihak, justru sebaliknya akan memicu krisis ekonomi dan keamanan yang lebih besar. Tidak hanya bagi regional, tapi juga dalam skala global. Sepertinya sudah menjadi kelaziman bahwa dialog dan perundingan menjadi jalan yang paling ampuh untuk menghentikan suatu eskalasi. Sebagai tuan rumah G20, Indonesia dapat memelopori
dengan senjata politik luar negerinya yang bebas aktif. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Aksan Prawira. Sampai jumpa.